Pengaduan tidak boleh hanya berani di panggung balarapu. Lah, anak memerintahin manusia ngerjain kebaikan aja, tapi masalah nahi munkar tunggu dulu. Anak gak mau kalau masalah itu, ntar di penjara, ntar dikriminalisasi. Ini bukan ulama, saudara-saudara. Ini ulama-ulamaan. Ya, sebagaimana sering dikatakan, dia pejuang bukan pecundang ya. Ketika dipanggil ke Polda Jabar, dia tidak menghindar dan bahkan sudah bersiap membawa koper karena dia sudah punya pengalaman ya, tidak hanya feeling. Kemudian dengan bijak beliau meminta pada pukul 1 atau 2 kepada orang tadi malam dini hari kepada orang-orang kepercayaannya untuk menyuruh atau meminta masyarakat pendukung beliau membubarkan diri untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Karena memang sudah risiko, beliau sudah menyiapkan bahkan koper ketika berangkat dan juga kain kafan, apapun yang terjadi terhadap beliau sudah siap. Demikian. Saya mau tanyakan, ini kira-kira zaman sekarang yang caci maki ulama banyak tidak? Kira-kira yang caci maki ulama banyak tidak? Mengetahui meskipun statusnya Habib Bahar waktu itu sebagai saksi, kami sudah memahami, mengetahui dan sudah menduga bahwa memang akan ada proses ekspres terkait penetapan tersangka, bahkan berujung kepada penahanan. Kami sudah memiliki keyakinan kurang lebih sekitar 80% seperti itu, berdasarkan pengalaman-pengalaman yang memang sudah kita sering hadapi. Penegak hukum mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Jadi ini adalah dalil-dalil umum yang harusnya ya memang tidak bisa ditolak, karena tujuan dari penegakan hukum adalah tentu mencari kebenaran, mencari keadilan. Sebut Habib Bahar siap hadapi apapun, Aziz Yanuar. Beliau siapkan koper dan kain kafan. Kuasa hukum Habib Bahar bin Smith, Aziz Yanuar, menyampaikan kondisi Habib Bahar bin Smith dalam menghadapi proses hukum yang sedang menjeratnya. Lewat pesan suara yang diperdengarkan di kanal YouTube Refli Harun, Aziz Yanuar menyebut bahwa pihaknya sudah menduga bahwa akan ada proses yang sangat cepat terkait penetapan Habib Bahar bin Smith sebagai tersangka. Sejak SPDP dan surat pemanggilan kami terima pada sekitarnya tanggal 28 Desember, yang lampau kami sudah mengetahui meskipun status Habib Bahar waktu itu sebagai saksi, ujar Aziz Yanuar. Kami sudah mengetahui dan sudah menduga bahwa akan ada proses ekspres terkait penetapan tersangka, bahkan berujung pada penahanan. Kami sudah mempunyai keyakinan kurang lebih sebesar 80%, ujarnya lagi. Lebih lanjut, Aziz Yanuar menambahkan, pihaknya menduga bahwa laporan yang ditujukan pada Habib Bahar terkait dengan salah satu ceramahnya di daerah Marga Asih. Ia juga menjelaskan kondisi Habib Bahar selama menjalani proses pemeriksaan hingga ditetapkan menjadi tersangka. Aziz Yanuar menyebut Habib Bahar sudah siap dengan apapun yang akan terjadi. Ia juga menginformasikan pada Refli Harun bahwa Habib Bahar menyiapkan koper dan kain kafan sebelum berangkat menjalani pemeriksaan. Seperti yang ramai diberitakan, tim penyidik gabungan Ditreskrimum dan Ditreskrimsus Polda Jawa Barat telah menetapkan Bahar bin Smith sebagai tersangka kasus penyebaran berita bohong Senin 3 Januari 2022 malam. Setelah dilakukan pemeriksaan sejak pukul 12.50 waktu Indonesia Barat, akhirnya tim penyidik gabungan menetapkan Bahar bin Smith sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Dalam rilis yang digelar Polda Jawa Barat, Senin 3 Januari 2022 pukul 23 waktu Indonesia Barat, dinyatakan tim penyidik telah mendapatkan 2 alat bukti yang sah serta didukung barang bukti lain yang dijadikan dasar untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka sesuai dengan pasal 184 KUHP. Kasus Habib Bahar vs AD Jenderal Dudung Abdurrahman ternyata masih berlanjut. Habib Bahar bin Smith kembali terancam dijerat tersangka untuk kedua kali dalam 2 kasus yang berbeda. Kali ini terkait KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Hal itu diketahui setelah Polda Jawa Barat menerima pelimpahan berkas perkara dari Polda Metro Jaya terkait laporan ujaran kebencian yang dilakukan oleh Habib Bahar bin Smith. Bahwa pada hari ini kita sudah menerima pelimpahan berkas laporan polisi dengan nomor ALPB 614612/2021 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 7 Desember 2021 dengan pelapor saudara HS tentang dugaan tindak pidana ujaran kebencian terhadap pejabat negara,
ujar Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tumpu. Kasus kedua yang menjerat Habib Bahar ini ditengarai terkait kasus dugaan ujaran kebencian pada KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Menurut dia, alasan perkara tersebut dilimpahkan lantaran lokasi kejadian tindak pidana tersebut terjadi di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Saat ini, kata dia, pihaknya sudah menerima sejumlah barang bukti dan berita acara pemeriksaan saksi pelapor dan BAP 5 orang ahli. Sebelumnya diberitakan, Polda Metro Jaya menerima 2 laporan terhadap Habib Bahar. Pertama, laporan tertanggal 7 Desember 2021. Dalam laporan dengan nomor LPB 614612/2021 SPKT Polda Metro Jaya itu, tertulis ada 2 terlapor, yakni Bahar bin Smith dan Egy Sujana. Dalam laporan itu tertulis dugaan tindak pidana yang dilaporkan adalah menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan individu dan atau kelompok berdasarkan sara dan atau penghinaan terhadap penguasa negara. Laporan pertama itu dilaporkan oleh Ketua Siber Indonesia, Husein Shihab. Ia menduga Egy dan Bahar bin Smith menyebar ujaran kebencian terhadap pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman. Habib Bahar bin Smith kembali terancam dijerat tersangka untuk kedua kali dalam 2 kasus yang berbeda. Kali ini terkait KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Laporan kedua dengan nomor LPB 635412/2021 SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 17 Desember 2021. Terlapor yang tercatat adalah Bahar bin Smith. Perkara yang dilaporkan pun sama, yakni dugaan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan individu atau kelompok berdasarkan sara. Dalam laporan kedua ini, pelapornya adalah seorang berinisial TNA. Ia menduga jika Bahar telah melakukan penyebaran berita bohong dalam ceramahnya di Margasi, Kabupaten Bandung. Untuk perkara kedua ini, Bahar sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan Polda Jawa Barat. Dalam kasus laporan kedua ini, Habib Bahar diduga menyebarkan ujaran kebencian dalam ceramahnya di Margasi, Kabupaten Bandung. Dalam ceramahnya, dia menyinggung soal peristiwa penembakan 6 laskar FPI oleh polisi. Lantas, ceramah seperti apa yang membuatnya kena jeratan kasus ujaran kebencian? Dikutip dari tayangan YouTube TV One, disebutkan bahwa Habib Bahar melakukan ujaran kebencian dalam ceramahnya. Tayangan video ceramah Habib Bahar sempat diputar oleh tayangan YouTube TV One tersebut di menit 13. Beliau membuat maulid Nabi Muhammad SAW, bergembira, bersyukur, bersukacita dengan maulid Nabi Muhammad, tapi beliau malah dikejar, ditangkap saudara-saudara. Beliau ditangkap di penjara, 6 pengawalnya, laskar beliau dibunuh, dibantai, disiksa, dicopot kukunya, dibantai, dikuliti, mereka dibikin seperti binatang saudara. Hanya karena maulid Nabi Muhammad, beliau ditangkap di penjara. Darah mengalir, darah suci Nabi Muhammad. Tangan beliau diborgol, saudara-saudara, padahal tangan-tangan kotor para koruptor tidak diborgol. Beliau tangannya mengalir darah Rasulullah, diborgol, dihinakan, dinistakan. Tidak ada dan tidak pernah terjadi, hanya terjadi di Indonesia, yang negara mayoritas muslim. Ada anak cucu Rasulullah ditangkap, ditahan karena Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan atau Kontras mengecam tindakan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang mengangkat Maijen Untung Budiharto sebagai Panglima Kodam Jaya. Protes itu dikarenakan untuk masuk dalam daftar anggota tim Mawar bentukan Prabowo Subianto. Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Kontras, Teoria Preti, mengatakan kalau nama Untung bahkan sudah disebut dalam laporan investigasi Komnas HAM terkait kasus penghilangan paksa tahun 1997 atau 1998. Dengan pengangkatan Untung, Kontras menganggap negara di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo tidak melihat rekam jejak dalam menduduki jabatan tertentu. Selain itu, Kontras menilai pengangkatan Untung sebagai Pangdam Jaya juga menjadi bukti tidak adanya penghormatan TNI terhadap proses pengadilan dan putusan hakim dalam proses hukum terhadap tim Mawar. Dalam putusan pengadilan, ada 11 orang yang dinyatakan sebagai terdakwa dan 5 orang dikenakan sanksi pidana dan pemecatan, termasuk Untung Budiharto. Namun sejak putusan ini dikeluarkan, Untung Budiharto justru melenggang bebas dan tidak menaati putusan pengadilan yang ada.